Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Hati Sam. Obis lagi, semoga langsung sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Dimudahkan segala kesusahan kita, kesulitan kita ya guys ya. Teman kita yang lagi sakit juga tentunya Allah sehatkan. Buat kalian yang mungkin hari ini masih sakit, diminum obatnya ya guys ya. Jangan mengeluh terus. Ayo semangatin diri sendiri. Saya ini kalau sakit yang nggak bisa kerja ya, harus diminum obatnya, banyak minum air putih ya guys ya. Karena ini mau perubahan cuaca, awas gatel-gatel guys. Ya batuk-batuk, karena apa? Karena mau musim semi ya guys ya. Ini udah mau musim semi nih guys, udah banyak angin ya guys ya. Nah gimana nih, lagi pada ngapain? Kayak biasa lagi ngopi guys, santuy ya guys. Yang bui, Masya Allah, kayaknya ya minum kopi tuh nikmat gitu, lebay ya. aduh, Masya Allah ya guys ya. Kaisam, saya minta tolong dong. Kenapa? Bahas masalah hutang piutang. Saya tuh kayak punya hutang di teman saya. Dia ini pekerja migran juga, tapi nggak ada jaminan paspor kayak Sam. Cuma saya nggak ngerti gimana caranya dia itu ngitung bunga jasa. Kok tiba-tiba segini banyaknya kayak Sam? Apalagi saya tuh udah pernah tanda tangan materai. Kira-kira di Indonesia, kira-kira di Hong Kong tuh beli materai di mana sih guys? Kok bisa gitu ya tanda tangan pakai materai? Atau memang dia ini cuti udah dipersiapkan nih untuk bisnis rentenir di Hong Kong, jadi dia bawa materai banyak-banyak. Aduh, kalian tuh lucu ya guys ya. Kalian tuh di sini kerja, pekerja migran gitu. Ngapain kalian itu apa namanya bisnis duit bisnis rentenir. Ih, kayak Tisam usil banget ya. Suka-suka gue dong, duit gue. Mending duit sendiri gitu ya guys ya. Duitnya dapat utang dari bank, iya kan? Iya kan, kalau misalkan prinsipnya rentenir itu saya pinjam uang bank 10.000, saya ini manfaatin nih teman-teman yang lugu nih, kayak Mariati, kayak Suniri ya guys ya, kayak si Ekawati, dimanfaatin nih teman-teman saya ini yang lugu-lugu nih buat bantu untuk bayarin bank, ya kan? Siapa yang pintar? Ya rentenir ini. Maka dari itu video ini kayak Sam itu nggak apa-apa dibenci sama rentenir, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu harus bangkit setidaknya untuk dirimu sendiri. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka bisnis uang di sini dengan perjanjian bisnis yang jelas gitu, ya sah-sah aja. Tapi kan di sini kan sudah masuknya pemerasan, apalagi ada ancaman di mana naik ke rumah majikan, ya guys ya, potensi kehilangan pekerjaan. Ini kan merugikan kita ya guys ya. Kitanya udah nyicil, bahkan kita udah lebih dari hutang, masih ditagih, masih diancam dengan dalih-dalih. Ini kamu ini udah tanda tangan di materai nih, saya datengin rumah kamu yang ada di Indonesia, saya sita motor bebek kamu. Motor bebek, aduh, mending punya motor ya guys ya. Aduh, ayo guys kita bahas kasus ini. Tadi ceritanya ada pekerja migran yang cerita sama Kaisam, saya ini punya teman, sekarang udah nggak berteman. Kenapa? Karena musuhan. Pemutus tali silaturahim terbesar itu apa? Uang guys. Makanya kalau misalkan ngomongin uang, angkat tangan aja. Maaf, saya menyerah gitu. Saya punya teman Kaisam, dulunya Besti. Nah dia ini ya bisnis rentenir. Katanya si Kaisam, dia ini modalnya itu dapat hutang bank. Nah selama ini bisnisnya itu lancar kak. Banyak nasabahnya termasuk saya nih kak. Saya utang sama dia $3.000 Hongkong. Oke. Kasusnya nih, ayo kita pecahkan kasus ini bareng-bareng. Kalau kalian mengalami ya mungkin ini solusi buat kamu ya guys ya, supaya lepas dari segala bentuk ketakutan. Oke, jadi pekerja migran ini hutang sama bestinya ini yang jadi rentenir di Hong Kong ya guys ya. Ini pekerja migran juga, sama-sama pekerja migran, hutangnya 3.000. Nah, dia ini dengan perjanjian bunga jasa $300. Berarti ngambilnya berapa cuy? Yang 1.000. Berapa persen cuy? Ini kan hutangnya kan 3.000 ya. Diambil 10%. Iya kan? 300 dari 3.000 itu dia ngambilnya 10% per bulan. Oke, nah diambil aja, namanya juga kita lagi keselepek ya guys ya. Kitanya juga sama aja punya hutang bank nih, kita nih keselepek, ya udah deh saya pinjam dulu. Nah janjinya seminggu, mundur lagi sebulan ya kan. Karena hutang 3.000 dengan perjanjian apa namanya $300 ini kurang, berarti kan bunganya 10% ya guys ya. Nah ini dibikinkan surat perjanjian di mana tadi tuh si rentenirnya sudah membawa apa namanya materai Indonesia, tanda tangan materai Indonesia di negara Hong Kong. Untuk berjaga-jaga nih supaya yang utangnya ini supaya jangan mungkir ya guys ya. Akhirnya tanda tangan tuh perjanjian, saya yang berdatangan wasnijem meminjam uang kepada Warniti ya guys ya sebesar $3.000 Hong Kong, akan dibayar dengan bunga jasa 300. Kalau misalkan saya tidak membayar, maka si Warniti ini berhak menyita barang apapun yang ada di Indonesia, termasuk motor bebeknya. Gitu guys, bunyi perjanjian yang ditulis Warniti sama Wasnijem di kertas perjanjian ini. Akhirnya, ya udah ya, kasih tuh 3.000, kontrak 3.000. Akhirnya bulan pertama datang nih,
Nah, si pekerja migran yang minjem uang di rentenir ini nggak bisa bayar 3.000 karena posisinya dia kan punya hutang di bank yang lain ya guys ya. Jadi dia apa? Transfer bunganya saja. Seneng dong ya rentenir ya, dapat untungan ya kan. Dapat nih 300 pertama nih. 300 pertama ya guys ya. Ini bunganya aja loh guys, pokok masih 3.000. Bulan kedua sama lagi guys, 300 lagi, 300 lagi, 300 lagi. Kok itu pekerja migrannya kok nggak dibayar-bayar? Ya namanya juga dia gajinya 47, 46, 30 ya guys ya. Dia punya hutang bank sendiri. Ya nggak bisa untuk bayar pokok 3.000. Yang ada dia bisa bayar jasa aja. Jadi memperkaya siapa? Memperkaya teman kita yang bisnis rentenir. Nah pada akhirnya ya guys ya, sudah nih dari bunga jasanya aja dia ini sudah membayar sekitar 7.500 cuy. Berarti itu pekerja migrannya tahunan dong nggak utangnya. Iya, ini kembali lagi. Kita ini kok nggak pernah mikir gitu, sebanyak itu kita bayar ya. Kalau dia itu meluangkan 1 bulan gajinya untuk lunas, itu kan bisa ya guys ya. Ya tapi inilah godaan kenapa kita ini terlilit, terprosok, hancur karena bunga jasa yang dibuat kita sendiri. Akhirnya si pekerja migran ini sudah membayar 7.500 dari hutang 3.000 guys. Tapi si pekerja migran yang jadi rentenir ini nggak mau tahu karena telatnya si pekerja migran ini membengkak guys hutangnya. Jadi 12.000. Ada beberapa bulan yang gagal bayar. Jadi bunga ditambah bunga, tambah bunga, pokok jadi bunga lagi gitu guys. Nah hitungannya nggak jelas ini guys. Kalau dari 12.000 dia sudah membayar 7.500 ya guys ya. Berarti sisa hutangnya berapa guys? Sekitar 5.500 lagi. Nah 5.500 ini yang diancam rentenir ini ke pekerja migran kalau keluarganya itu akan datang ke rumahnya dengan dalih surat perjanjian yang ditandatangani materai. Kaisam itu bagaimana? Nanti motor saya, motor bebek disita dong. Apakah bisa kayak Tisam? Oke, kita bahas juga kasus ini. Oke guys, kalau misalkan perjanjian itu dibuat di Hong Kong, kita bahas yuk. Biar kalian itu bisa melawan teman kamu yang seenak-enaknya dengan kamu. Ini kan kalau secara logika ya guys ya. Teman kamu itu yang jadi rentenir itu sudah mendapatkan kembali modal dan tambahan modal itu udah banyak. Ya kan ini kan udah jadinya 2 kali lipat kan. Nah, kita bahas. Kamu harus bisa ngomong sama temanmu bahwa surat perjanjian yang ditulis di atas materai itu tidak sah di mata hukum. Kok bisa Kaisam? Iya loh, karena itu ditandatangani di Hong Kong guys, dengan menggunakan materai Indonesia. Nah, tapi kan kok bisa dituntut di Indonesia? Iya. Tapi ingat, di dalam surat perjanjian itu harus ada tanda tangan saksi. Kalau nggak ada tanda tangan saksi, maka gugurlah perjanjian itu guys. Nggak sah di mata hukum. Jadi perjanjian itu tuh moyong gitu. Jadi kalian nggak usah takut ya guys ya. Dan kalaupun surat perjanjian ini diancam di Hong Kong, ini kalian harus tahu nih. Kalau misalkan ini kita bawa ke polisi, apakah bisa? Bisa untuk perlindungan aja supaya kalian jangan diancam ya guys ya. Karena apa? Karena dalam perjanjian hutang piutang itu kan bisnis ya guys ya. Kita patut menanyakan nih kepada teman kita. Kalau kamu bisnis mendapatkan untung, perusahaan apa kamu? Iya kan? Harus tanyakan guys. Harus mulai sekarang harus ditanyakan, kamu punya perusahaan apa di Hong Kong? Kamu menarik bunga jasa, menarik keuntungan banyak-banyak, ya kan? Kalau misalkan kamu menarik keuntungan, itu berarti kamu itu berbisnis. Perusahaan apa yang kamu pegang, ya kan? Terus mana kontrak perjanjian, hitungan bunga jasanya, mana? Apakah ada perjanjiannya? Harus ditanyakan guys. Terus, dan ingatkan ke teman kamu, kalau kamu melakukan bisnis yang menarik untung atau bunga jasa lebih dari 48% per tahun, ini adalah bisnis ilegal. Iya dong, karena Hong Kong itu ya guys ya, asal kalian tahu, bunga jasa itu nggak boleh lebih dari 48% per tahun. Jadi logikanya kalau kita hutang 5.000, kita itu cuma bisa ditarik bunga jasa itu sekitar 2.400, tapi itu pun harus dibagi setahun guys. Jadi dari 5.000, itu cuma bunga jasanya $200. Kalau misalkan lebih dari itu, berarti itu ilegal. Apakah itu bisa kita laporkan ke polisi? Bisa, saat kamu mendapatkan ancaman, saat teman kamu itu naik ke rumah majikan. Iya kan? Nah, kalau misalkan kamu sudah lebih dari nilai pokok yang kamu bayarkan ke teman kamu, close, ngomong, kalau saya sudah tidak mampu membayar kamu. Dan uang saya ke kamu itu sudah lebih dari modal kamu. Jadi, saya tidak mau membayar lagi. Kalau ancaman ini surat perjanjian yang ada materainya, apakah itu sah kayak Tisam? Nggak bisa. Apakah bisa ini ditarik barang-barang kita yang ada di Indonesia? Nggak bisa, kecuali dia melalui persidangan di pengadilan Indonesia, di mana saat mediasi ini kalian sama teman kamu datang ya. Nah, posisinya kamu di Hong Kong, teman kamu di Hong Kong, apakah bisa kita kasuskan di pengadilan Indonesia? Kan nggak bisa guys, kecuali kamu ada di Indonesia, teman kamu ada di Indonesia. Kalau dilaporkan kayak Tisam menggunakan kuasa hukum, logika guys, mungkin nggak sih rentenir itu mau mengeluarkan modal menyewa pengacara untuk menagih hanya 10 juta?
bayar pengacaranya juga lebih dari 10 juta. Maka dari itu kayak Jam itu ngomong sama kalian, pintar, be smart, is okay, kalian bisa melawan mereka. Sepakat ya? Mulai saat ini kayak Jam itu dibenci sama rentenir, gak apa-apa. Yang penting kalian guys, kalau misalkan kalian masih berbisnis ilegal di Hong Kong, menghancurkan pekerja migran, ini salah satu yang menghancurkan generasi bangsa Indonesia. Kayak Sam itu nggak mau guys. Banyak teman-teman kayak Sam itu yang ngedrop. Akhirnya apa? Memilih jalan pintas. Jangan, lebih baik kita perangi ini bersama. Oke, supaya apa? Supaya pekerja migran ini kembali ke track yang benar gitu. Udah kerja aja gitu. Di sini kan kalian itu gaji itu 10 juta. Masa masih aja kalian memeras keringat teman kalian sendiri di saat kesusahan? Iya kan? Ya udahlah, kalau misalkan memang dia itu sudah membayar lebih, ya udahlah. Iya kan? Ya memang ini guys, kalau rentenir itu nggak pernah yang namanya nikmat segala bentuknya. Contoh, kita nih sudah pakai gelang segini, kalung segini, ya guys ya. Tapi kelihatannya tuh nggak enak gitu dilihatnya tuh ya guys. Beda sama kita yang pakai kaos aja, pakai celana kolor gitu, kayaknya tuh enak gitu, adem dilihatnya ya, ketimbang kita bawa pakai itu ya kan. Iya, so aja. Terus makannya bisa makan apa aja nih. Tapi kok kayaknya nggak bahagia ya? Kok kayaknya rasanya nggak nikmat ya? Ah, biasa aja. Itu karena apa guys? Karena Allah mencabut kenikmatan itu dari rentenir itu. Yakin deh. Maka dari itu ya guys ya, kita nih punya gaji segini, yang penting berkah. Mie goreng gitu, ya rasa mie goreng. Ya kan? Mie rebus, ya rasa mie rebus gitu. Kopi, rasa kopi gitu ya kan? Iya, makanya udah bersyukur aja ya. Buat buat calon-calon rentenir yang mau berbisnis ini, semoga video ini mengetuk pintu kalian. Kalau misalkan nggak mau jadi rentenir, ya kan? Kenapa? Iya, pekerja migrannya udah pinter-pinter, udah dihasut nih sama Yatisam. Tapi guys, ingat, kalau misalkan kalian hutang belum mengembalikan sesuai dengan nilai yang kamu pinjam, wajib bayar. Hutang ini bukan urusannya sama manusia, hutangnya urusan sama Allah guys. Jadi kalau misalkan kalian pinjam 3.000 nih, baru bayar 1.000, usahakan untuk dibayar yang 2.000-nya. Itu wajib ya guys ya. Dan kasih ucapan terima kasih, karena belum tentu juga ada orang yang menolong kamu saat sulit. Jadi setidaknya walaupun dia berbisnis rentenir, setidaknya kita tahu terima kasih ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita sudah membayar bunga jasa yang lebih banget gitu, ya udah di stop gitu. Boleh, perjanjian apapun tidak sah. Oke, see you next video guys. Gimana teman kamu? Ada yang bisnis rentenir nggak? Komen ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.